maklum, bagi kami kan tidak memuaskan kalau hanya overlay di atas meja, Pak. Itu seperti itu. Dan bahkan ada kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan. Pak Kades tumpang tindih dengan Pak Soekarni, sementara Pak Kades tidak pernah ngasih data, termasuk saya sendiri tidak pernah memasukkan data saya kok muncul nama saya. Nah, jadi seperti itu. Saya waktu itu hadir di sana, tapi saya tidak mendapatkan undangan resmi. Yang seharusnya melakukan ganti rugi itu masyarakat diundang untuk diundang secara resmi untuk ikut serta hadir dengan tim yang ada. Nah, terus setelah diukur global boleh, karena itu memang jadi kewenangan perusahaan, membutuhkan misalnya sekian ribu, itu boleh. Nah, setelah kebutuhan perusahaan itu didapatkan oleh kecamatan yang biasa kita lakukan, yang biasa kita ikuti cara pembebasannya, baru dari pihak kecamatan atau pihak tim memberikan data itu kepada desa. Setelah diberikan kepada desa, di overlay dan sebagai selama 14 hari terjadi tumpang tindih dan sebagai, maka mereka akan mengecek kembali. Itu kewajiban mereka sebagai tim, itu aturan yang berlaku. Jadi seperti itu. Saya secara pribadi tidak pernah ada undangan resmi untuk terkait pengukuran lahan. Walaupun di situ di seberang rumah saya mereka mengukur, di seberang rumah saya, bukan di mana-mana, tidak pernah saya ada diundang. Tapi alasan beliau bahwa itu ukur global dulu, nanti baru kita cek. Nah, sampai saat ini saya juga beberapa kali mengantarkan surat kepada LPR untuk mengecek kembali lahan masyarakat, tapi tidak digubris sehingga terjadi pembayaran. Jadi tumpang tindih itu menurut kami itu dugaan dibuat-buat, gitu loh. Karena memang kami tidak disaksikan di lapangan, kami selaku pemilik. Mungkin itu terkait di ujung, mungkin Pak Ison juga waktu itu hadir. Nah, mungkin beliau ada penjelasan. Sekian dan terima kasih. Karena semua kita di sini tegang, jadi ya manulah dulu santai ya tadi. Sebenarnya permasalahan ini Pak satu saja Pak, kalau ini bisa diselesaikan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Kades tadi, Pak Kades Kerendan. Iya kan, itu adalah hak, artinya masyarakat Kerendan Pak. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah, maaf saya tidak mengurangi rasa hormat dengan Bapak Ibu yang di belakang, orang-orang yang artinya membeli lahan di sana Pak. Permasalahannya itu adalah Pak, kalau cuma orang Kerendan atau Pari mungkin tidak terlalu masalah Pak. Yang jadi masalah inilah seperti yang diakui Pak Pri tadi, adanya pihak luar Pak yang menanamkan uangnya di situ, istilahnya beli di situ Pak, itu jadi permasalahan. Kalau cuma orang Kerendan berapa sih? Nggak banyak Pak. Bahkan seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, ada yang beliau dengan Pak Tawani tadi, saya pegang data Pak, orang-orang yang sudah dibagi tanahnya Pak, ada keluarga di situ, lokasi Lanting, Asung di situ ada Pak. Seperti itu sebenarnya ini karena adanya pihak yang menjual ke pihak luar Pak. Ibaratnya mafia tanah Pak, seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Tolong itu diusut Pak, dicari. Ya kan, karena itu yang menjadi permasalahannya. Bukan apa Pak. Itu cuma satu itu aja. Kalau bisa diselesaikan itu selesai semua. Sekian dan terima kasih. Belum 10. Kalau kita berbicara ke yang dibicarakan Ibu tadi, kembali ke laptop atau ke nol. Nah, dengan dasar ini ada orang-orang termasuk saya bukan orang Kerendan, tapi saya penduduk yang milik BK Turan atau Kabupaten Barito Utara. Nah, terkait mekanisme apa itu, ya itu nanti beda tupoksinya Bu. Nah, apapun itu tidak akan menghilangkan hasil di lapangan. Nah, tadi izin Pak Kapolsek undang apa tadi, apa ya, apa itu tahun 99 itu kehutanan kan. Nah, di situ sangat jelas ATR BPN tahun 2021 yang terbaru itu jelas. Nah, bukan hanya masyarakat Pak, ada masyarakat adat dan pribumi, nah itu perlu dimasukkan juga. Nah, tapi harapannya terlepas dari peraturan perundang-undangan yang perlu dibuktikan dan belum ditetapkan, dan dari pihak NPR belum memastikan, kita berbicara itu nanti dulu yang 190. Nah, karena di 140 ada pembayaran ini, andai berantah dibuktikan di lapangan. Nah, ternyata di 140 itu ada kesalahan dan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pihak NPR. Apakah siap pihak NPR tetap memproses? Gitu loh, andai Pak. Oh, ada salah nih mekanisme. Nah, dinyatakanlah orang yang belum menikmati hak, begitu. Nah, itu yang perlu saya tegaskan. Nah, karena mungkin dari tadi pagi itu masih jangan sampai nanti ya, karena ini sudah kami bayar ke 140, tutup dong 140 yang siapa yang menerima. Jadi
ibarat lempar batu sembunyi tangan. Nah, berdasarkan jelas dari mekanisme ada tim, terus bahkan sebelumnya ada pemerintah desa 2 desa di situ. Nah, sebenarnya permasalahannya sangat kecil. Nah, masyarakat yang belum menerima ini, apakah pihak MPR siap bertanggung jawab apabila terjadi mekanisme salah pembayaran? Karena sebelumnya semua dilibatkan. Itu aja. Terima kasih. Oke, ya. Jadi pada saat ini saya mendengar perdebatan kita sangat alot, saling tekan menekan. Pada intinya keberatan dengan lahan 140, ya. Yang jadi sasaran hari ini NPA dan tim. Mereka ini sebetulnya menurut saya tidak salah. Tidak salah. Kenapa? Saya bukan membela ya. Betul. Jadi tidak usah saling membela, saling membenarkan, tidak usah. Tidak, saya meluruskan. Sudah cukup Pak ya, cukup Pak ya. Waktu cukup, kita simpulkan nanti. Jadi nanti lakukan. Ya, oke. Kalau begini, kami maunya orang menindaskan kita, Pak. Kita harus menyampaikan masalah yang sebenarnya menjadi bahan pertimbangan hukum. Iya. Bagi pihak kepolisian. Kita sudah memahami Pak ya. Ya. Jadi kita intinya ke yang 140. Ada yang menerima, ada yang belum, ada hanya di situ. Itu nanti kita simpulkan. Dan ada nanti kesempatan selanjutnya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh tim kami ataupun yang dilakukan di Iya. Polres. Dan Ya. kami terus terang saat ini menolak ke lapangan. Nah, itu masalahnya. Itu nanti jangan kesimpulan. Kami menolak ke lapangan. Kenapa? Kok lahan kami seolah-olah kami yang memilih. Padahal perlu tahu riwayatnya seperti apa. Kami sebetulnya tidak memilih lahan orang. Saya tanya dengan orang sebelah. Siapa yang dulu membuka KP di sana? Siapa nama Kiti? Izin yang ditanyakan ke kami, Pak. Iya. Oke, izin mohon maaf Pak John Kennedy yang terhormat. Secara lembaga kita berteman, tapi secara ini tidak ya. Nah, terkait sampean menanyakan ini, itu kapasitas Anda di sini seperti apa? Oh, saya dipilih lahan sekali. Betul. Oh, mohon maaf, bukan kapasitas Bapak. Yang mau tahu legalitas kita, yang di depan pun tidak bisa Pak, di pengadilan. Oke. Jadi Betul. semuanya benar Jadi Pak. mohon maaf Pak John Kennedy tidak ada kapasitas. Terima kasih kepada pimpinan rapat. Silakan karena kami sudah memberikan kuasa untuk menengahi ini. Nah, kalau yang ditanyakan Pak John Kennedy itu bukan pada tempatnya. Nah, Terima kasih. beri masukan bahwa kami seolah-olah pendatang baru di situ. Itu. Tidak. Oleh karena Oke Pak John, semua juga kita pahami ya. Nanti kita kalau nanti tidak ada yang disampaikan kembali, kita tutup ya. Nanti ada kesimpulan ya. Kalau masalah benar atau enggaknya tidak mau menghadiri cek lapangan, itu nanti sampaikan setelah ada undangan cek lapangan. Silakan. Betul ya. betul. Oh ya, oke ya. Kenapa saya menolak ke lapangan? Lahan kami jauh. Ya, nanti sampaikan Pak, nanti sampaikan setelah ada surat ataupun pemberitahuan dilakukan pengecekan lapangan. Silakan nanti sampai menjawab untuk tidak bisa hadir asal ada alasan dan ada bersurat. Ya, maksud saya kan biar masuk di dalam notulen hari ini. Ya oke, ya. Makanya kami menolak karena lahan kami habis digarap sudah. Ya. Broker kami pun diklaim orang 5 orang hari ini supaya tahu. Oke, nanti sampaikan, nanti sampaikan tersendiri. Oke. Oke ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Cukup. Sebenarnya habis Pak, cuman di sini Pak kami merasa tidak nyaman Pak, karena pihak yang lain dikasih waktu agak lama. Kalau saya cuma sebentar sama Bapak ini, ya saya cuma mengklarifikasi ya. Sebenarnya Pak, satu catatannya kami menolak untuk lapangan. Pertama faktor keamanan. Izin. Nah, Alasannya nanti bisa dituangkan di kesimpulan itu aja, simpel, nggak usah dijelaskan, dijabarkan. Di sini kesimpulan. Sudah. Sudah ya. Oke. Oke. Tolong di slide-nya di simak sama-sama.
kami tambahkan. Bisa tidak? Linknya. Silakan silakan. Bisa. Apa yang disampaikan Oke, apa? pertama kami tidak sepakat apabila pihak NPR melakukan aktivitas sebelum menyelesaikan permasalahan konflik agraria yang sedang terjadi. Nah, kami belum pernah menerima, makanya terkait dengan mekanismenya itu di kami sebagai masyarakat jelata sangat tidak mengetahui ternyata. Makanya tahan dulu. Nah, karena dua pemerintah desa pun tidak mengetahui. Nah, kita itu yang perlu kami tegaskan. Kedua, kami meminta pertanggungjawaban pihak NPR seperti sebelumnya saya sampaikan, apabila terjadi misalkan tinjau lapangan itu menunjukkan ada kesalahan mekanisme yang sudah diatur regulasi hukum tentang CNC. Nah, pihak NPR bukan menyerahkan permasalahan ini kedua belah pihak. Contoh, misalkan saya menuntut Pak John Kennedy, itu tidak bisa. Karena saya sangat sepakat, perwakilan dari kecamatan bahkan PRT Damang ada di sini menyatakan seperti itu. Nah, regulasinya seolah-olah yang memutuskan ini pihak NPR. Nah, sehingga yang perlu kami tegaskan dari pihak NPR, apabila dengan kesalahan ini mereka akan siap. Contoh, mereka akan menuntut baik itu secara apapun, termasuk secara hukum, menuntut yang sudah dibayarkan 140. Itu aja sih ingin kami tegaskan. Terima kasih.